Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi sabaq nasyirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan bimbingan konseling karir, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang penyusunan program bimbingan konseling karir, ya. Sekarang kita berbicara dulu tentang penyusunan program BK, ya. Karena ini bimbingan konseling karir, maka kita nanti akan menghubungkan dengan bimbingan konseling karir, ya. Melalui pemahaman dan juga penguasaan yang mendalam tentang asumsi pokok program BK yang bersifat komprehensif dan juga penjabaran dalam komponen-komponen BK, maka seorang konselor diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan rencana aksi layanan BK. Jadi ketika kita kemudian tahu tentang asumsi-asumsi pokok program BK, yang mana ya itu diturunkan dalam yang disebut sebagai BK komprehensif, terus kemudian diturunkan lagi dalam komponen-komponen program BK komprehensif, yang mana di situ ada 4 komponen, ya. Pertama adalah layanan dasar, terus kemudian layanan responsif, terus kemudian layanan perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Lah, ketika seorang guru BK ya itu sudah mengetahui komponen-komponen program ya yang sifatnya komprehensif tersebut, maka kemudian yang selanjutnya adalah harus istilahnya dapat menyusun, ya, kemudian dapat mengembangkan ya rencana aksi layanan BK, ya, dengan tujuan ya dan target yang terukur serta berdasarkan skala prioritas layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi rencana aksi layanan BK yang harus kita lakukan yaitu harus memiliki tujuan dan juga target yang terukur, ya, tidak boleh asal-asalan. Nah, program yang kemudian kita canangkan ataupun layanan aksi layanan BK yang nanti akan kita berikan kepada peserta didik itu harus berdasarkan pada skala prioritas layanan. Jadi kira-kira layanan apa yang kemudian menjadi prioritas, maka itulah yang kemudian mestinya dimunculkan ataupun diprogramkan. Nah, yang selanjutnya ya, layanan itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi sekali lagi, layanan itu harus memiliki skala prioritas yang bersumber dari kebutuhan peserta didik. Jadi nanti kalau kalian jadi seorang guru BK ya, kalau mau membuat program BK utamanya bimbingan karir ya, program BK karir, maka kalian harus berdasarkan pada skala prioritas, yang mana skala prioritas itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, konselor harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan-tujuan yang akan ditetapkan dalam perencanaan program BK harus menjadi bagian yang integral dari tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan visi misi yang ada di sekolah secara khusus. Jadi program-program BK ya, khususnya BK karir yang akan kita canangkan nanti ketika jadi guru BK itu sekali lagi selain harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, program-program itu harus menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan nasional secara umum. Nah, secara khusus program-program itu harus menjadi bagian integral bagi tujuan sekolah, ya, khususnya dalam mewujudkan visi dan juga misi sekolah.
itu. Jadi program kalian harus sesuai dengan tujuan pendidikan secara umum, dan program kalian harus sesuai dengan tujuan visi misi yang ada di sekolah. Jadi jangan sampai terdapat perbedaan, terdapat kontradiksi antara program BK yang kemudian kalian canangkan dengan visi misi yang ada pada sekolah. Karena sejatinya program BK itu harus menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan nasional secara umum dan juga visi misi yang ada di sekolah secara khusus. Terus kemudian aspek BK sebagai subsistem, ya. Tadi kita sudah membahas bahwa yang namanya program BK itu harus mampu menjadi sesuatu yang integral dari tujuan pendidikan nasional dan juga mendukung visi misi yang ada pada di sekolah, ya, itu pada khususnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, BK ini bisa menjadi semacam subsistem, ya, subsistem dalam sebuah layanan yang ada kemudian di sekolah. Apa saja kira-kira aspek-aspek, ya, BK sebagai subsistem tujuan pendidikan nasional dan secara umum, dan juga tujuan sekolah dalam mencapai atau mewujudkan visi misinya. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai sebagai aspek utama yang harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi kalau kalian nanti membuat program bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan konseling karir, ya, karena kita ini bahas BK karir, maka kalian harus yang pertama adalah menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Itu yang kemudian harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi harus punya tujuan. Tujuan itu penting, ya, karena tujuan itu adalah apa yang ingin kita capai. Kalau kemudian kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu program BK apa yang kemudian ingin kita capai, maka tujuannya harus dirumuskan terlebih dahulu. Setelah kemudian kita merumuskan tujuan, ya, ataupun menentukan tujuan yang hendak dicapai, yang selanjutnya adalah yang kedua adalah kegiatan pokok yang menunjang langsung tercapainya sebuah tujuan. Jadi kita harus membuat sebuah kegiatan-kegiatan pokok yang mana kegiatan pokok itu bisa menunjang ketercapaian tujuan dari layanan BK yang kita lakukan. Nah, bagian-bagian pokok dari suatu sistem dan strategi yang dikembangkan biasanya disebut sebagai penjabaran aktivitas dari suatu strategi yang di dalamnya terdapat aktivitas utama yang hendak dilakukan. Jadi sekali lagi kita harus membuat sebuah kegiatan pokok yang mana itu akan menunjang ketercapaian tujuan. Nah, biasanya di dalam kegiatan pokok itu nanti ada sistem, ada strategi-strategi yang kemudian dilakukan untuk kemudian istilahnya yang mana strategi itu biasanya ada di dalam aktivitas utama yang hendak dilakukan. Misalnya contohnya kalian mau istilahnya menanamkan sifat disiplin, misalnya tujuan kalian. Terus kemudian kegiatan pokoknya apa misalnya, ya, misalnya dengan mengenalkan pada peserta didik tentang pentingnya kedisiplinan. Nah, kalian nanti bisa menggunakan strategi layanan layanan informasi, layanan penguasaan konten, ataupun kalian bisa menggunakan layanan konseling individu, konseling kelompok, ya. Jadi monggo kerso, ya. Jadi strategi itu, ya, itu adalah bagian dari upaya dalam melaksanakan sebuah aktivitas utama untuk menunjang kegiatan pokok tadi, yang mana kegiatan pokok itu untuk menunjang ketercapaian suatu tujuan, ya. Terus yang selanjutnya adalah implementasi kegiatan atau proses kegiatan.
atau berfungsinya isi dari suatu strategi yang mengarah pada pencapaian tujuan kegiatan. Di dalam penyusunan program BK ya, itu adalah ada yang namanya sistematika penyusunan. Nah, kira-kira apa saja ya langkah-langkah ataupun sistematika yang kemudian akan kita lakukan ketika kemudian kita membuat yang namanya program BK. Yang pertama adalah pemetaan ya, pemetaan kebutuhan, masalah, dan juga konteks layanan ya. Di dalam pemetaan kebutuhan, masalah, dan juga konteks layanan, kita perlu yang namanya asesmen ya. Asesmen di sini ada dua. Yang pertama asesmen lingkungan program, jadi kita harus melakukan asesmen tentang lingkungan kita, sekolah kita, bagaimana keadaannya, sarana prasarananya, visi misinya seperti apa ya, kita harus tahu tentang itu. Yang kedua adalah asesmen kebutuhan peserta didik ya, menyangkut karakter peserta didik, bagaimana motivasinya, kemudian prestasi belajarnya, terus kemudian kedisiplinannya, wataknya, dan lain sebagainya, kita perlu tahu. Terus yang selanjutnya ya, dalam rangka melakukan asesmen, baik itu asesmen lingkungan maupun asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah menyusun instrumen. Jadi kita perlu untuk menyusun instrumen. Instrumen itu harus sesuai dengan tujuan dari layanan BK yang akan kita buat ya. Jadi harus menyusun instrumen. Nah, instrumen itu bisa dari instrumen tes maupun non tes ya. Untuk tes bisa DCM, AUM, dan juga instrumen-instrumen tes yang lain, atau kita bisa membuat instrumen tes sendiri ya. Yang kedua adalah instrumen non tes, misalnya wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita kemudian membuat instrumen, kemudian diimplementasikan. Instrumen itu harus dilakukan ya, misal tes ya, kemudian dilakukan tes, terus kemudian misal non tes ya, kita harus melakukan non tes. Setelah itu dianalisis ya, hasilnya bagaimana. Setelah itu baru kita memetakan kira-kira masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan yang ada pada peserta didik itu bagaimana. Itu namanya pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Jadi nanti kalau kalian menjadi guru BK ya, harus melakukan asesmen terlebih dahulu, karena banyak guru-guru BK sekarang ini yang masih membuat program BK tanpa asesmen. Mereka copy paste dari layanan BK yang dulu, padahal jelas berbeda lingkungan sekolahnya ya, dalam artian mungkin kepala sekolahnya sudah ganti, atau mungkin lingkungan sekolahnya sudah lebih baik lagi, sarana prasarananya ya, peserta didiknya juga sudah berubah ya, berubah perkembangannya, yang kelas 1 jadi kelas 2, kelas 2 kelas 3, kemudian ada siswa baru ya. Jadi perlu melakukan asesmen itu dalam membuat sebuah program layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah desain program BK dan rencana aksi atau action plan. Jadi dalam kalian melakukan sebuah rencana aksi ya, kalian harus memenuhi setidaknya 5W1H. Buat apa programnya, why, kenapa kita melakukan itu, where, di mana program kita laksanakan, who, siapa yang kemudian menerima, when, kapan ya, terus kemudian how, bagaimana program itu dilaksanakan. Nah, itu ya, dengan demikian ya, seorang guru BK itu perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi, rumuskan kegiatan-kegiatan apa yang kemudian kita perlu lakukan. Terus kemudian yang kedua, pertimbangan porsi waktunya ya, kira-kira waktunya kapan, mengganggu jadwal pembelajaran enggak, dan lain sebagainya. Kemudian diinventarisasi kebutuhan-kebutuhan tadi. Jadi kalau kita sudah melakukan asesmen, itu hasil asesmen harus diinventarisir ya, untuk melakukan sebuah rencana kegiatan. Terus yang selanjutnya adalah program bimbingan yang telah dituangkan dalam bentuk
rencana kegiatan itu perlu dijadwalkan dalam kalender kegiatan ya, agar supaya kita sebagai guru BK ingat tidak hanya dalam program saja ya, di dalam print-printan program itu saja, tapi perlu dibuat sebuah kalender kegiatan. Terus yang selanjutnya, program BK perlu dilaksanakan dalam bentuk kontak langsung atau tanpa kontak langsung. Jadi kira-kira program-program apa saja yang kemudian memungkinkan kontak langsung ataupun tidak memungkinkan. Misalnya kontak langsung ya konseling individu, konseling kelompok ya, BK klasikal. Terus kemudian yang tanpa kontak langsung ya bisa melalui medsos, email ya, referral, kemudian layanan informasi ya, itu perlu dipikirkan ya dalam rangka rencana aksi. Terus di sini ada porsi waktu ya, layanan dasar untuk SD, SMP, SMA, bagaimana layanan responsif ya. Kemudian karena kita BK karir ya, kita fokus ke pelayanan rencana individual dan keluarga, itu SDMI 5 sampai 10 karena mereka belum perlu ya karir. Terus kemudian SMP MTS itu juga porsinya meningkat ya. Kalau yang SMA, SMK itu lebih banyak lagi karena mereka yang yang perlu kematangan karir, karena mereka nanti bisa studi lanjut ataupun bisa bekerja. Apalagi SMK itu bisa lebih besar lagi porsinya karena mereka dipersiapkan untuk menjadi alumni yang siap kerja. Kalau dukungan sistem sama ya, SD, SMP, SMA itu sama. Ya, di sini yang selanjutnya adalah dibalik dari program-program bimbingan yang sudah kita canangkan tadi, yang paling penting adalah kerjasama berbagai pihak ya, agar supaya program-program kita tersusun rapi. Tentunya kita perlu komitmen seluruh staf seluruh staf sekolah ya, tidak hanya sekedar konselor saja, tapi juga kepala sekolah itu harus mendukung, kemudian guru bimbing bidang studi juga harus mendukung, karena biar bagaimanapun program-program BK itu juga mendukung program pembelajaran kan, seperti itu ya. Kalau siswa kurang motivasi, bisa program BK sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Siswa kurang memiliki keterampilan dalam belajar, bisa program BK sehingga mereka bisa memiliki keterampilan belajar. Jadi guru kelas ataupun guru bidang studi harus mendukung. Jadi oleh karena itu dukungan-dukungan tersebut ya itu sangat mendukung tujuan layanan BK ya, serta kompetensi yang dicapai. Jadi selain programnya, terus kemudian kompetensi dari guru BK-nya itu juga perlu kerjasama dari berbagai pihak agar program BK yang kita canangkan itu bisa tercapai dan terwujud secara optimal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam wa ma fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.